Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatruku rukuba khairil harbina wa la yusawul muslimina fil bina wa antaqadul ahdu bi jizzatin mana wa hukma syar'in bi tamarrudin dafa daharabin bitani fil islami au fi'lin yadurrul muslimin an-naqdulau surita tarkun wal imamu khayyira fihi kama fi kamilin qad usira wa yatruku rukuba khairi rukubi harbina, dan mereka harus meninggalkan mengendarai kuda perang kita, mengendarai kuda perang kita. Orang-orang kafir dhimmi yang berdomisili di negara Islam selain berkewajiban membayar jizyah, mereka juga tidak boleh naik kuda perang. Naik kuda perang maksudnya naik kuda yang baik, bagus ya. Kalau sekarang kafir dhimmi tak boleh naik Alphard gitu, cukup naik Carry gitu. Wala yusawu al-muslimina fil bina, dan mereka tidak boleh menyamai kaum muslimin dalam bangunan. Rumahnya jangan lebih baik atau bahkan tak boleh setara atau sama dengan rumah-rumah kaum muslimin. Ini apa tak diskriminatif? Ini di saat-saat Islam masih ada di atas angin, ya kan? Maksudnya agar mereka terdorong untuk masuk Islam. Wantaqadul ahdu, dan menjadi batal apa perjanjian, akad. Ini kan ada akad perjanjian antara pemerintah negara Islam dengan warga negara non-muslim yang berdomisili di negara Islam. Perjanjian itu akan batal bijizyatin mana, dengan sebab jizyah yang mencegah siapa dia. Maksudnya biman jizyatin, dengan tidak mau bayar jizyah. Wa hukma syar'in, dan kepada hukum syara, bitamarrudin, dengan membangkang, dafa'a menolak. Asalnya wa dafa'a hukma syar'in bitamayyizin bitamarrudin, dan menolak kepada hukum syara dengan cara membangkang. La harabin, tidak dengan cara lari. Artinya akad perjanjian disebut akad dhimma, ini namanya akad dhimma. Orang-orang yang melaksanakan akad dhimma disebut kafir dhimmi. Akad dhimma itu menjadi batal dengan beberapa sebab. Yang pertama, mereka tidak mau bayar jizyah. Yang kedua, mereka menolak terhadap hukum Islam, karena mereka itu harus mematuhi aturan Islam, tapi menyangkut hal-hal yang bersifat sosial, bukan ibadah ya.
Kalau tidak mau membayar jizya bukan karena membangkang tapi lari, mereka mengelak tak mau bayar jizya, hendak tidak batal perjanjiannya. Bitta'ni fil islami, dengan sebab ialah dengan mencela pada Islam. Ini khabar muqaddam. Bitta'ni fil islami ialah dengan mencela Islam, au fi'lin atau melakukan perbuatan, yadurru al muslimina yang membahayakan kaum muslimin, annakadu adapun, ini mubtada muakhirnya, adapun batalnya perjanjian, lau syurito tarkun, seandainya atau jikalau disyaratkan apa meninggalkan hal itu. Kalau disyaratkan apa meninggalkan hal itu, artinya kalau ada perjanjian bahwa mereka tidak boleh mencela Islam, atau ada perjanjian bahwa mereka tak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin, kemudian mereka melakukan itu, maka akad perjanjian menjadi batal. Kalau ada syarat-syarat seperti itu. Wal imamu, adapun imam, kepala negara, khuyyira adalah diberi pemilihan, fihi tentang orang yang membatalkan perjanjian, kama fi kamilin qad usira, sebagaimana di dalam orang yang sempurna, qad usira yang sungguh-sungguh ditawan, sama dengan orang sempurna yang ditawan. Imam mendapatkan pilihan menyangkut orang-orang yang telah merusak perjanjian. Pilihannya yang mana? Sebagaimana pilihan menyangkut orang yang ditawan yang sempurna. Jikalau orang-orang yang ditawan orang yang sempurna diterangkan di depan, kan, yaitu laki-laki merdeka dewasa, ya kan, maka imam diberi pemilihan untuk memperlakukan mereka. Pemilihan satu di antara 4 perkara. Pertama, dijadikan budak. Yang kedua, dilepas cuma-cuma. Yang ketiga, dilepas dengan tebusan. Yang keempat, dibunuh. Kitabus Soidi wal Dzabaihi, ini adalah kitab Soid dan Dzabaih. Soid ini maknanya ada 2. Pertama, soid ini adalah masdar dari soda yasidu soidan, berarti masdar artinya memburu hewan di hutan misalnya. Yang kedua, soid bermakna hayawan buruan, ya kan? Yang dimaksud di sini adalah makna yang kedua ini, yakni akan berbicara tentang bagaimana cara agar hayawan yang diburu itu bisa halal. Dzabaih ini jamak daripada dzabiha. Dzabiha artinya hayawan yang disembelih. Bagaimana cara agar supaya hayawan yang disembelih itu bisa halal? Min muslimin wa di kitabil halla la wasaniyin wal majusi asla wa syartu fi ma hallalu in yugdari alaihi qat'u kulli halkin wa mari haitsul hayatu mustaqarrul hukmi bijarihin da dhufurin wa azmi. Min muslimin, dari orang muslim, wadi kitabin, dan orang kafir yang punya kitab,
halal apa keduanya? Halu ya. Halal apa soid dan dabai. Artinya binatang yang diburu, binatang yang disembelih itu menjadi halal kalau dilakukan orang muslim dan orang kafir kitabi seperti orang Yahudi dan Nasrani. La wasaniyin tidak yang kalau dilakukan orang wasani penyembah berhala. Jadi sembelihannya orang Hindu, Buddha itu tak halal ya. Tak halal. Wal majusi dan juga tidak sembelihannya orang kafir majusi aslan sama sekali. Sudah barang tentu yang bisa halal itu hayawan yang boleh dimakan ya kan. Kalau kucing, tikus meskipun disembelih tetap tak halal ya kan. Wasyartu adapun syaratnya penyembelihan. Wasyartu adapun syarat penyembelihan fima halalu dalam hayawan yang mereka halalkan, yang dihalalkan oleh para ulama ya. Masa para ulama bisa menentukan halal haram? Tak bisa ya. Yang berhak menentukan halal haram ini Allah. Kok di sini ulama? Maksudnya menurut ijtihad para ulama. Adapun syarat sembelihan menyangkut hayawan yang dihalalkan. In yukdar alaihi, jikalau dikuasai alaihi apa atas atas hayawan. Syaratnya adalah qat'u kulli halkin, adalah memotong seluruh leher, wa mari'in dan mari. Halkun itu jalannya nafas, sedangkan mari itu jalannya makanan dan minuman. Di leher ada 2 urat yang wajib terpotong semuanya, jikalau tidak sembelihannya tidak halal. Apa itu? Yang pertama halku atau hulkum, jalannya nafas. Yang kedua adalah mari, jalannya makanan dan minuman. Hayawan sembelihan itu ada 2 macam. Yang pertama hayawan yang makdur alaihi, di sini istilahnya yukdar alaihi. Makdur alaih itu artinya hayawan yang dikuasai. Artinya hayawan yang mana kita mampu untuk menyembelihnya, itu makdur alaih. Yang kedua sebaliknya hayawan yang ghairu makdurin alaihi, hayawan yang tak dikuasai. Kita tak berkuasa menyembelihnya pada tempat yang sudah ditentukan, yakni untuk memotong halkum dan mari tak mungkin. Sekarang pertama-tama berbicara tentang hayawan yang makdur alaih. Kalau hayawan itu makdur alaih, yakni dikuasai, maka syarat penyembelihannya adalah terpotongnya hulkum dan mari. Terpotongnya 2 urat. Yang pertama adalah jalannya nafas, yang kedua adalah jalannya makanan dan minuman. Itu khusus hayawan yang dikuasai. Haitsul hayatu mustaqarrul hukmi. Sekiranya adapun kehidupan adalah dalam keadaan tetap hukumnya. Ai fi halatis tikraril hukmi. Sekiranya adapun hayat kehidupan mustaqarrul hukmi adalah dalam kondisi tetap hukumnya. Artinya hayawan itu masih dalam kondisi hidup gitu. Kalau sudah mati tidak bisa disembelih ya.
sekurang-kurangnya masih ada hayat mustaqirrah namanya, ada istilah hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah. Kalau sudah mati ya tidak bisa disembelih. Sekurang-kurangnya ada hayat mustaqirrah. Salah satu tanda bahwa masih ada hayat mustaqirrahnya setelah disembelih masih bergerak-gerak. Dipotong dengan apa? Bijarihin, dengan sesuatu yang bisa melukai. Pisau. La dufurin, tidak pakai kuku, wa almin, dan tulang. Meskipun tajam dan bisa memotong, tapi itu tulang atau gigi atau kuku, itu tak boleh dijadikan alat nyembelih. Ada orang kukunya sangat panjang dan tajam, tak bisa digunakan menyembelih. Kalau itu yang digunakan, maka tidak halal itu. Wa ghairu maqdurin alaihi sayda awil ba'ira nadda aw taradda al-jurhu in yuzhik bi ghairi azmi aw jarhuhu aw mautuhu bil fammi irsali kalbin jarihin aw ghairihi min sabu'in mu'allamin aw tayrihi yuti'u ghaira marratin idza tumir wa duna akrin yantahi in yanzajir. Wa ghairu maqdurin alaihi, adapun hayawan yang ghairu maqdur alaihi, hayawan yang tak dikuasai untuk disembelih pada tempat yang semestinya tak mungkin. Saidan, halai berupa binatang buruan, imma dia berupa binatang buruan ya. Kijang misalnya mau disembelih tak bisa karena lari terus ya. Saidan, halai berupa binatang buruan, awil ba'ira, atau berupa unta. Berupa unta nadda yang lari, aw taradda, atau jatuh. Ada hayawan jatuh ke dalam sumur, kepalanya di bawah, bagaimana caranya nyembelih itu? Itu termasuk yang ghairu maqdurin alaihi, imma karena lari, imma karena dia jatuh, kepalanya ada di bawah. Adapun cara penyembelihannya adalah al-jarhu, adalah melukai. In yuzhik, jikalau bisa menghilangkan nyawa. Apa jarhu itu? Adalah melukai yang bisa melayangkan nyawa. Dengan pakai alat apa? Alat apa saja yang tajam, tapi bi ghairi almin, dengan selain tulang. Ya dilukai di tempat mana saja yang mungkin. Kalau sudah jatuh ke sumur, pantatnya ada di atas, ya pantatnya saja disembelih. Pokoknya bisa mati. Mau sembelih di lehernya tak bisa. Aw jarhuhu, atau melukai hayawan ghairu maqdur alaihi, aw mautuhu, atau kematiannya ghairu maqdur alaihi, bil fami, ay famil jariha, dengan mulutnya binatang penangkap, pemakan mangsa. Imma cara dilukai, atau dengan dimatikan dengan menggunakan mulutnya hayawan penangkap mangsa. Apa saja. Irsali kalbin, dan mengutus anjing. Jarihin, yang bisa menangkap. Awairihi, atau selain anjing. Min sabu'in, berupa binatang buas. Mu'allamin, yang sudah dididik. Aw tayrihi, atau burung binatang buruan. Tayrihi, yakni tayris saidi, burung binatang buruan. Yuti'u, yang taat. Apa anjing atau yang lain? Taat
ghairu marratin berkali-kali. Idza tumirah bila mana dia diperintah. Kalau disuruh berangkat itu taat namanya. Wa duna aklin dan tanpa makan. Yantahi dia akan berhenti in yanzajir jikalau disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti, kalau disuruh berangkat. Jadi hayawan yang maqdur alaihi itu imma dia hayawan biasa tapi jatuh misalnya, maka caranya adalah melukai di tempat mana yang mungkin, atau karena dia binatang liar sehingga sulit untuk disembelih, maka caranya adalah dilukai dengan pakai mulutnya binatang yang bisa menangkap. Demikian pula dengan menggunakan anjing. Anjing bisa digunakan untuk memburu binatang liar. Minta tolong kepada anjing bisa. Atau selain anjing, binatang buas yang sudah dididik. Jadi yang bisa digunakan untuk menangkap hayawan liar itu imma anjing atau binatang buas lain yang dididik. Jadi dididik dulu, sehingga dengan didikan tersebut ia harus dilatih berkali-kali. Ternyata dia bisa taat. Kalau disuruh berangkat, kalau disuruh berhenti, dan kalau bisa menangkap tidak dimakan sendiri. Kalau dimakan sendiri berarti untuk dirinya sendiri. Kalau tidak dimakan berarti untuk kepentingan yang nyuruh. Jadi anjing bisa digunakan juga untuk seperti itu. Wa innama yahillu saydun adraka maitan awil malbuha halal haraka. Wa innama yahillu saydun adrakahu mayitan. Maitan ya kan? Dan hanya saja halal saydun apa binatang buas, saydun atau hayawan buruan, adrakahu yang mendapati siapa orang hu kepada soid maitan dalam keadaan mati, awil malbuha asalnya aw halata kaunihi kal malbuhi ini asalnya, atau daya ia dalam kondisi seperti hayawan yang tersembelih halal harakati pada saat bergerak. Maksudnya atau dia dalam kondisi harkat malbuh ya. Ada istilah hayat mustaqirrah, ada istilah harkat malbuh ya. Hayawan yang dinyatakan memiliki hayat mustaqirrah artinya salah satu tandanya ketika telah disembelih masih bisa bergerak-gerak. Dan kalau dibiarkan bisa hidup sehari semalam. Harkat malbu itu geraknya hayawan yang sudah disembelih. Hayawan ketika sudah disembelih itu kan masih bergerak juga, tapi harkatnya bukan harkat ikhtiariyah melainkan ittirariyah. Artinya ia bergerak bukan karena ayamnya ingin bergerak, tapi gerak gerak ittirari ya. Itu namanya harkat malbu. Kalau seseorang menangkap binatang buruan dengan pakai alat yang tajam seperti panah, maka hasilnya ada dua kemungkinan. Hayawan itu langsung mati. Kalau ditemu sedang mati ya tak perlu disembelih, sudah halal itu. Jadi panah yang kena tubuhnya itu dianggap sebagai sembelian. Kalau ia masih hidup dan masih ada hayat mustaqirrahnya harus disembelih.
Atau dalam kondisi bergerak tapi geraknya sudah harakat malbuh, ya halal seperti tadi, tidak perlu disembelih. Jadi tak perlu disembelih kalau hayawan itu ternyata sudah benar-benar mati, tak bergerak, atau bergerak tapi geraknya gerak harakat malbuh. Harus disembelih lagi kalau ternyata masih hidup, sekurang-kurangnya punya hayat mustaqirrah, disembelih. Usunna ain yaqta'al awdaja wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.